Legalitas ya, model legalitas dalam kita membangun bisnis di bidang kecantikan. Nah, sebenarnya model legalitas yang harus kita lakukan untuk proses perizinan di bisnis kecantikan itu ada 3 macam ya. Yang pertama UMKM, yang kedua salon kecantikan atau rumah cantik atau beauty house, itu sama ya, hanya beda nama ya bentuknya. Yang ketiga adalah klinik ya. Nah ini saya mau cerita yang paling mudah dulu nih, UMKM ya. Nah UMKM ini adalah bentuk layanan yang bisa kita lakukan dengan misalkan kita home care ya kan. Nah home care ini perlu nggak kita legalitas? Perlu juga, karena pesaing kita banyak ya kan. Jangan sampai pesaing kita meragukan, oh ini abal-abal nih, oh ini ilegal ya, sedangkan kita sudah punya kompetensinya dengan mengikuti pelatihan ya kan. Dengan pelatihan seseorang sudah memiliki kompetensi, tinggal yang bersangkutan mendalami lagi kompetensi tersebut sehingga benar-benar expert di dalam bidang tersebut ya. Jadi home care itu model perizinan gimana? Home care itu izinnya adalah UMKM. Nah, UMKM itu ada 2. Satu, proses perizinannya langsung datang ke kecamatan ya. Datang ke kecamatan, Pak mau minta surat izin UMKM ya kan. Nanti kecamatan memberikan surat keterangan usaha kecil ya kan, UMKM tersebut surat keterangan. Nah, atau istilahnya surat izin usaha kecil menengah ya, UMKM. Itu yang mengeluarkan kecamatan. Nah, atau bisa juga kalau mau terregistrasi secara nasional, kalau kita sudah punya brand, yang UMKM itu biasanya belum punya brand, masih personal ya. Nah, misalkan kita pengen punya brand, kita sudah punya labeling gitu ya. Misalkan kita sudah bikin labeling studio kita, misalkan Atas Studio atau rumah cantik home care siapa gitu ya, silahkan kita mau bikin, sudah ada labelingnya. Nah boleh misalkan mau bikin izinnya misalkan nggak pakai kecamatan, untuk siupnya lebih bagus lagi kita mengurusnya di OSS, Online System Submission. Yang kita urus adalah nomor induk berusaha kita, NIB kita ya. NIB kita yang kita urus. Apa nama bentuk usahanya, nama brandnya apa ya, nama brand usaha kita. Nah itu kita urus di Online System Submission, OSS singkatannya. Nah itu kita nggak berinteraksi, nggak berhubungan dengan orang lain. Ini kita langsung mengurus via online. Online System Submission, tulisannya OSS, S-nya gede-gede semua, O-nya besar juga ya, O besar, S besar, S itu online. Nah syaratnya apa? Syaratnya punya KTP, punya NPWP. Ada yang belum punya NPWP? Kalau belum, datang aja ke kantor pajak, minta saya mau bikin NPWP, senang banget orang pajak ya. Ya oke. Itu untuk home care ya kan, misalkan mau home care atau mau coba-coba dulu. Nah itu buat legalnya, buat nyaman ini. Nah kalau misalkan masih belum mau juga ya silakan aja sendiri. Tapi kalau mulai ada yang julid atau ada yang menghidup ya kan, siap-siap urus izinnya ya. Oke, kemudian yang kedua, proses perizinan itu dengan salon atau rumah cantik ya. Nah rumah cantik itu izinnya sebenarnya sama, pakai OSS juga, Online System Submission, bikin siup juga. Nah harus pakai Online System Submission, namanya mengurus NIB, nomor induk berusaha. Habis nomor induk berusaha itu nanti dia ngikutin tuh, kita ngikutin alurnya karena ada linknya tuh. Habis bikin nomor induk, nanti bikin TDP ya, TDP tanda daftar perusahaan apa pengusaha ya kan. Kemudian nanti keluar siup, kemudian keluar izin lingkungan, itu dia satu paket kalau kita ngurus NIB tersebut ya. Nah ini buat salon, karena itu syarat mutlak wajib, harus, itu langkah pertama yang harus diurus. Nah kalau sudah punya nomor induk berusaha kita, langkah selanjutnya adalah kita klik dmptsp.kota Palembang.
DMPTP, salah lagi, DMPTSP, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Kalau disingkatnya D-nya besar, M, DMP, P-nya besar, T besar, S besar, P, DMPTSP. Palembang. Ya, karena beda-beda ya. Ada otonomi daerah yang membuat suatu peraturan itu berbeda, tapi secara general itu sama. Ya, yang berbeda itu biasanya ada otonomi, misalkan untuk satu daerah itu harus ada survei. Nah, itu beda-beda. Harus ada alat ini penambahan, harus ada penambahan izin ini. Itu otonomi daerah masing-masing. Kayak mengurus izin SIP dokter aja. Ya, kalau di tempat saya SIP dokter itu tidak perlu survei. Tapi di daerah Bali, Jogja, SIP dokter itu ada survei. Saya nggak tahu di sini. Survei nggak? Survei dari Dinkesnya. Dari Dinkes apa dari organisasi? Kalau di kita nggak ada survei. Ya, yang ada survei SIP bidan itu ada survei. Ya. SIP farmasi juga nggak ada survei. Yang hanya survei itu SIP bidan, ya SIB surat izin bidan. Kalau SIP dokter itu tidak ada survei. Cuma di Bali, di Jogja itu ada surveinya. Nah ini yang maksud saya, secara general persyaratan sama, tapi secara otonomi ada berbeda sedikit, ya kan? Makanya kita bilang di DNPTSP itu harus kliknya kota setempat, tapi secara general poin izin persyaratannya sama. Nah, syarat yang pertama, kalau sudah punya NIB, kita tinggal melengkapi sarana dan prasarana. Persiapan sarana dan prasarana ya. Nah, sarananya apa? Tempat, harus ada tempat. Jadi jangan mengajukan izin tempat belum ada, masih ngawang-ngawang. Ya. Jadi kita harus punya tempat dulu. Tempatnya harus ada spesifikasi. 1. Ruang tunggu dan resepsionis. 2. Ruang konsultasi. 3. Ruang treatment. Dan otomatis ada tempat kamar mandinya ya. Nah, itu wajib ya. Ada wastafelnya di ruang treatment. Itu untuk salon. Spesifikasi tempatnya. Jadi harus ada tempat tunggu dan tempat konsultasi, nggak apa-apa kecil-kecil, yang penting ada tempatnya dibuat ya, ada treatmentnya, kamar mandinya dan lain-lainnya. Nah itu harus ada sarana dan prasarana. Sarana tersebut, tempat lokasi kita buka salon itu ada fotokopi sertifikatnya ya. Kalau sertifikat itu bukan punya kita, itu harus jelas kita nempatin itu statusnya apa, sewa atau punya orang tua. Kalau punya orang tua modelnya apa, sewa atau hibah. Kalau hibah atau pinjam ada surat pinjam meminjam yang ada di notaris atau tanda tangan materai cukup sih sebenarnya ya.